kita itu disebut Nabiul Ummi, Nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Tapi kenapa bisa menyampaikan firman-firman Allah? Ayat Quran yang 114 surat ya, yang 663 ayat misalnya dan seterusnya, itu kok bisa menyampaikan? Kan dengan mendengar. Tanpa awalnya orang itu bisa baca dan tulis pun dia bisa mengucap. Setelah mendengar baru makanya anak-anak kita benar, kalau seandainya anak kita itu kemudian kok dia itu kalau ngomong kok hanya cumanya bisa B, bisa C, bisa mama, bisa papa, bisa kantor, bisa sekolah, bisa dapur, cuma itu saja, kok nggak ada diksi atau kosakata yang lain. Nanti karena kita kurang aktif untuk menambah kosakata kita. Oleh karena itu, jadi kalau ada anak kok dia katanya nggak bisu. Nah ini kita perlu lihat siapa yang bapak ibunya. Nah gitu. Dia tuh ternyata bapak ibunya bisa ngomong tapi banyak dia. Ya, itu kan ilmunya di kode itu seperti itu. Ya, jadi ini adalah pengetahuan yang disebut pengetahuan pengembangan bahasa. Apakah lagi sampai menulis. Kebetulan kalau Mbak Melvi ini pernah setidaknya fasilitas perkenalan saya di fasilitas Mbak Melvi dengan teman-temannya waktu acara-acara dulu ya, ini ya. Jadi alhamdulillah ini kecil itu bisa sampai menulis di usia 6 tahun, walaupun dipublikasi oleh Lisan di usia 7 tahun, menulis buku kecil-kecil punya karya yang dapat rekor muri di tahun 2005 dan dapat penghargaan juara 3 penulis buku anak terbaik, juara 3 Adikarya IKB 2005. Aplaus dong untuk kita semua dan anak-anak kita semua. Waktu dicek, ya, Bunda ini waktu itu ngecek, ini tulisan Bunda, iya, memang tulisan Bunda. Gurunya bilang, kenapa kok kata-katanya itu sudah banyak, sudah muncul diksi-diksi yang baru. Yang teman-temannya kok pada umumnya ini, kenapa? Banyak membaca, dia sudah mulai, walaupun belum bisa sepenuhnya membaca seperti apa, kemudian dia banyak mana? Dan memang bapak ibu masa diskusi. Terus saja, ya jadi seperti itu. Ada katanya dari dari handphone ya. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi apa? Itu dari proses kita secara aktif, sehingga sampai bisa dapat menulis itu karena banyak kata, baik dari kita ngobrol, baik tadi misalnya Mbak Melvi tadi, baik kita bercerita dan seterusnya. Nanti kita akan sampai mendarat pada anak usia dini, betul-betul dini. Ya, oke lanjut. Ya ini ya, singkatnya ini ya, Bapak Ibu bisa baca. Saya sering menyebut Bapak Ibu karena mestinya jangan yang hadir soal ibu-ibu saja. Jadi oleh karena itu, applause dong untuk saya, Mas Hari, selamat. Dia calon bapak. Kalau Mas Hari sudah berkeluarga? Sudah. Berarti benar-benar bapak, saya juga benar-benar bapak. Akhirnya, kalau sudah ibu-ibu Bunda semua. Kalau tadi Bunda atau Mbak Melvi atau siapapun tadi, kalau ada laki-laki sukses di belakangnya ada wanita. Ya. Kalau saya juga insya Allah istri saya selalu ngomong, saya seperti ini. Kalau tidak ada lain, kan di belakang saya ada pacar. Oke ya, Bunda seperti ini ya. Oke ya, jadi bapak-bapak, Bunda semua lanjut. Nah, nanti ada beberapa ya. Saya tidak akan mengulang, oleh karena itu dihafalkan. Yang pertama apa? Intervensi dini. 2, stimulasi dini. 3, imitasi. Berikutnya sampai terakhir terus. Iya. Nanti kalau kotaknya sudah hilang dari layar, yang masih hafal kita akan berikan buku. Cuma saya lupa ya Bu Dewi ya, bahwa bukunya kita dari Kemendikbud itu ada buku-buku tentang menjadi orang tua cerdas, menjadi anak biara digital dan seterusnya. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti saya akan kirimkan lewat brosur. Oke, pertama intervensi dini. Teng-timeng. Nah, siapa yang di sini sedang dalam keadaan hamil? Ada yang hamil? Ada yang bisa? Oh, silakan boleh.
Please, can you? Silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya, close dulu dong. Lagi nggak temenin? Jadi, Bunda semua, intervensi dini semakin dini semakin baik, ya. Bahkan intervensi ini, ya, kalau ini kelihatan sudah hamil besar, maka sebenarnya, ya, ini dari berbagai penelitian yang kita pelajari. Saya juga ikut Bunda dikit belajari. Jadi, bahkan ketika ada yang menyebutkan, nah itu terutama setelah usia kurang lebih 4 bulan. Karena kalau berbahasa kita, dalam kita itu janin, kan sudah diberikan di usia 4 bulan. Tetapi banyak juga penelitian yang menyebutkan, begitu bahasa saya, seorang ibu, seorang istri itu kasarannya positif hamil, itu sebenarnya sudah bisa dimulai. Jadi saya ingin mencoba, mungkin ibu sudah pernah punya putra atau putri sebelumnya? Ini putri putra keempat sudah. Ibu kira-kira cerita treatmentnya apa ketika ibu pertama kali misalnya dalam keadaan hamil, apa treatment yang mungkin pernah dilakukan? Coba bisa cerita. Apakah bercerita atau kan membacakan buku atau apa, kan saya pernah tahu. Bisa ibu berbagi. Iya. Biasanya sih membacakan Al-Quran ya. Teman-teman ya. Dari mulai 4 bulan itu sering diberikan baca Quran sampai bukan saya saja tapi abinya juga ikut bacakan. Jadi abinya juga ikut ketika lihat tilawah ambil mengusap-usap percaya. Lanjut Bu. Ya emang itu yang saya lakukan ya. Apalagi kasus Ramadan kemarin itu kan tilawah Quran emang intens sekali gitu. Selanjutnya ya mungkin vitamin kali ya, vitamin buah-buahan gitu. Karena kan saya juga apa namanya umur juga udah apa ya nggak muda lagi gitu. Ternyata hamil. Ya, jadi benar-benar harus ekstra gitu. Syukurin aja. Banyak doa juga. Jadi silakan Bunda, terima kasih. Ya, nanti dapat hadiah. Iya. Jadi Bunda semua, jadi bisa ketika misalnya sudah mulai tanda-tanda kehamilan, itu sejak awal itu kalau bisa memang bukan kalau bisa kita yang muslim sebaik-baik itu bacaan itu memang Al-Quran. Ya, sebaik-baik bacaan itu Al-Quran. Itu ketika sudah hamil kita bacakan Al-Quran. Iya kan? Kemudian misalnya kita ayat. Tadi kalau Mbak Belsi tadi begitu. Hari ini bukan semata-mata karena Bunda yang biasa mendampingi anak-anak kita, kemudian Bunda yang paling pada umumnya itu menemani membaca. Tidak. Hari ini kita dengan teman-teman yang penggerak fathering yang peran ayat, ya Ustaz Irwan Rinaldi, ada Ustaz di Surahman, kemudian ada Bu ini yang sebelum sampai Bu ini ya udah nanti lupa ya. Itu adalah kita peran ayah sekarang penting untuk diingatkan ya hari ini. Jadi mestinya di sini juga ada ayah-ayah yang lain ya. Jadi bisa ketika duduk dan dari ayah yang lain ya, maksudnya ayahnya masing-masing ya soalnya itu. Nah itu adalah bisa didekati ya kan, didekati ketika sekali waktu dengan berhadapan-hadapan, dengan kita wajah saling memandang. Ya kalau memandang sudah rasanya seperti apa ya kan, apalagi sedang hamil. Ya kan, istri paling senang kan kalau ditemani ketika hamil. Nah, kita kemudian berdialog, berkomunikasi, ya, misalnya kemudian adik, gitu ya, adik, ayah,
Dan Bunda ingin adik nanti kalau lahir, kemudian jadi besar, menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu menggunakan kata-kata. Belum sampai pada yang namanya membaca sesuatu, ya. Baru kata-kata. Kalau dalam Al-Quran diajarkan kepada kita, wa qulu qawlan hasan, ya, dengan kata-kata yang baik. Nah, jadi makanya jangan ibu-ibu begitu misalnya rasanya ada susu terus buset. Jangan begitu lahir nanti kamu begitu lahir buset. Tetapi menggunakan kata-katanya baik. Makanya begitu kesenggol, astagfirullah. Begitu dapat sesuatu, alhamdulillah. Begitu ada orang yang bikin kita sakit hati, astagfirullah. Alhamdulillah dapat pahala. Jadi kata-kata yang baik. Sebagaimana nanti ketika bayi itu lahir 0 tahun itu, maka seorang ayah nanti kan dan menginformasi. Jadi kata-kata itu. Jadi proses literasi, proses menumbuhkan minat dan kegemaran membaca itu sejak dini itu seperti itu. Saya alhamdulillah pengalaman saya dengan putri saya yang kedua yang pertama meninggal yaitu Aini, itu dulu juga tidak membaca buku awalnya, tapi kebiasaan saya dan kebiasaan bundanya. Baru setelah terakhir 2005 itulah sebelumnya saya mulai intens dengan buku-buku parenting. Saya baru tahu ternyata semuanya sudah ada teori. Tapi yang saya lakukan alami. Jadi kita semua bunda semua bisa semua. Tapi bukan berarti apa? Karena alamnya apa? Kalau gitu nggak perlu ikut pelatihan. Jadi yang penting bunda langsung treatment, nah bisa juga. Iya kan? Jadi secara alamiah itu kita bisa lakukan pertama dengan ngobrol atau kita bercerita. Adik, ya. Umi atau mama berharap insya Allah nanti kalau udah besar jadi anak yang soleh dan solihah, mudah-mudahan bermanfaat. Adik bisa cerita sama teman-temannya, kakak dan seterusnya. Nah gitu. Jadi jangan ini ya, kita kan sekarang ada tren ada yang namanya pendongeng. Jangan kemudian biasa muda-muda PAUD atau yang lainnya akhirnya takut jadi pendongeng karena waduh kok pendongeng harus suaranya harus dan seterusnya. Enggak, suara bunda adalah suara yang terindah tuh. Calon-calon bayi kita dan bayi kita. Ya jadi bunda bisa seperti orang mendongeng dan kemudian bisa juga tadi lupa saya bunda siapa tadi namanya? Nah itu bisa juga kemudian akan membacakan buku, ya kan? Kemudian saya bapaknya buku yang besar ya, yang menyiapkan yang lainnya misalnya. Jadi sambil membaca seperti yang ada di situ, ya boleh ya membaca. Jadi adik, ya misalnya ya sambil mengelus tadi ya, adik, bunda mau cerita nih, ada cerita nggak? Dan seterusnya. Ceritakan dengan penuh asa antusias kita, kasih sayang kita. Itu proses itu sedang diteliti. Nanti bunda semua bisa ikut ya. Banyak hasil penelitian tapi tidak mungkin saya tayangkan di sini ya. Prosesnya dimulai dari sana. Saya mengetahuinya setelah kejadian ini, karena kebetulan putri saya yang pertama sakit meningitis secara fatal itu sampai meninggal di usia 2 tahun. Saya tiap hari hanya kerjaan saya ke dokter dan bunda ini habis biaya segala macam. Ya selama 2 tahun sampai meninggalnya antara saya kuliah antara Malang dan Yogyakarta waktu saya di UGM. Tapi begitu kelahiran anak kedua, saya berusaha hati-hati, bunda ini waktu itu berusaha belajar, kemudian treatment yang ada. Akhirnya apa? Kami hanya bisa mengucapkan Masya Allah. Setiap detik perkembangan si kecil ini waktu itu saya gitu. Dan situ saya sadar betul betapa tugas yang luar biasa itu adalah pada bunda. Yang ini seringkali justru orang kalau ditanya kerjanya apa bu? Ngomong ibu rumah tangga itu sudah gak zaman hari ini ibu rumah tangga. Nah itu ya. Jadi ini yang salah. Makanya kalau Pak Anies bilang seperti itu, nanti saya bisa cerita sedikit ketika hari-hari waktu saya ke Bu Anies dan Pak Anies. Karena putra-putrinya masih ada yang masih SD nanti ya ceritanya begitu. Jadi seperti itu ya, membacakan, ya bisa membacakan, boleh mendongeng, boleh bercerita dan bisa membaca. Seperti itu prosesnya. Belum. Nanti kelebihannya. Selanjutnya apa yang kedua? Stimulasi ini. Oke, stimulasi ini. Nah stimulasi dini karena ketika begitu lahir, ya
bayi tersebut pada kelahiran pertama 0 tahun, ya, 0 bulan, 0 jam, dan seterusnya ya. Pertama kali tentu kita, ya kan, mengucapkan begitu, kita bersyukur anak kita lahir dalam dasar alhamdulillah. Itu sudah kata-kata pertama. Kan kemudian ayahnya nama yang ke dan lebih tomat. Jadi kata-kata baik saja. Makanya kalau bunda semua, kalau hari ini anak-anak kita hari ini kok kata-katanya keluar dan seterusnya, memang ada proses pengaruh lingkungan nanti berikutnya. Tetapi sejak awal kita sudah tahu, ya. Jadi walaupun semuanya ngomongnya pakai bahasa apapun, tapi dia membiasakan apa? Tidak terpengaruh temannya, tapi dia sampai mengucap, saya belum jatuh, astagfirullah, ya. Ya. Nah, kemudian sekarang siapa ada bunda yang mau jadi artis di sini? Ayo, siapa yang mau jadi artis? Ayo, silakan yang mau jadi artis. Dibantu Bu. Ya, yang belum nikah nggak apa-apa. Jadi dia sudah menikah belum? Belum. Makan. Ya. Oke ya. Jadi kan dari beberapa informasi teman-teman yang bagian materi itu juga cerita. Di perguruan tinggi yang sudah apa? Di luar negeri yang sudah apa? Internasional. Itu bahkan sudah ada yang sampai ada program harus mengikuti pelatihan parenting, tidak boleh lulus S1 kecuali harus dapat sertifikat parenting. Mengapa? Karena salah satunya di negara seperti Amerika. Mengapa? Karena banyak orang yang lulus sarjana tapi ternyata dia tidak bisa berperan sebagai seorang suami dan istri yang ideal ataupun seorang ayah dan bunda yang ideal. Makanya zamannya saya masih ingat banget First Lady Bill Clinton, Hillary Clinton, istrinya Bill Clinton waktu itu, tahun-tahun berapa waktu beliau menjabat suaminya, itu sampai ada gerakan back to family. Karena sebenarnya Amerika saat itu adalah banyak informasi yang lebih valid tapi sering tidak dibuka. Amerika kan sudah gitu. Apa sebenarnya masyarakat Amerika generasi